Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video praktek coaching kasus 3 bersama saya Sofia Nur Habibah, JGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Saya selaku coach, Ibu Eli Farida selaku coachi, dan Ibu Suhermin selaku pengamat. Pada kasus 3 ini, diceritakan bahwa rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Selamat menyaksikan video praktek coaching berikut ini. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Sofi. Ya, bagaimana kabarnya Bu Eli? Katanya tadi ada yang mau diceritakan. Iya Bu, saya tuh mau curhat sama Bu Sofi sebenarnya. Silakan Bu, mumpung saya ada waktu 1 jam kosong. Apa tujuan Ibu dari curhat yang akan kita lakukan hari ini? Begini Bu, tadi tuh saya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah. Katanya saya waktu di supervisi, beliau mendapat laporan dari pengawas Bu. Jadi saya bingung Bu, harus bagaimana. Jadi tujuan saya curhat sama Ibu ya, siapa tahu saya dapat solusi Bu dari permasalahan saya. Oh, begitu. Kalau Ibu berkenan, apakah Bu Eli bersedia menceritakan secara rinci mengapa Bapak Kepala Sekolah sampai menegur Ibu? Ya Bu, kata Bapak Kepala Sekolah tuh, saya telah menyinggung Bapak pengawas Bu tadi saat supervisi. Tadi kan saat supervisi itu kan ada pengawas ya, saya itu menggunakan media pembelajaran bukan buku teks. Saya menggunakan itu waktu itu anak-anak browsing YouTube gitu loh Bu. Terus saya ditegur, saya disalahkan karena tidak menggunakan buku teks sama beliau. Ya sudah saya jelaskan Bu. Meskipun saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya itu mengikuti kurikulum gitu. Saya agak ngeyel gitu Bu sama pengawas. Nah, apalagi ini kan udah zaman milenial ya Bu, masa kita pakai buku teks terus, jadi anak-anak kan boring, jadi saya pakai YouTube, tadi gitu Bu, waktu saya supervisi di kelas Bu. Oh, begitu. Lalu apa yang terjadi setelah Ibu mengatakan hal tersebut pada pengawas? Kayaknya beliau tersinggung Bu, dengan kata-kata saya. Terus dia juga bilang, harus tetap pakai buku teks itu jelas dari mana sumbernya dan lain sebagainya gitu. Kan sama sekali nggak ada Bu buku teks di kelas tadi. Oh ya, saya paham. Maksud Bapak pengawas itu bagus juga, bahwa buku tes itu penting dalam pembelajaran konvensional. Karena bagaimanapun juga kan memberikan kontribusi yang baik pada pembelajaran. Iya sih Bu, saya sebenarnya paham sih dan sebenarnya uh, apa tadi pas ngeyel itu saya sebenarnya kurang tepat ya Bu ya menyampaikan kepada pengawas kurang tepat gitu Bu saya rasa akhir-akhirnya saya tadi kok ngeyel gitu sama Bapak pengawas gitu Bu. Ya, dari yang Ibu hadapi tadi, dari reaksi Bapak pengawas tadi, sekarang hal apa yang ingin Ibu Eli lakukan? Sebenarnya sih saya tuh mau minta maaf Bu sama Bapak pengawas gitu. Tapi kan beliaunya langsung dari supervisi menemui Bapak Kepala Sekolah langsung ke dinas kan Bu. Jadi saya bingung caranya bagaimana. Itu Bu. Menurut Ibu, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk meminta maaf kepada Bapak pengawas? Ya paling paling dekat kepala sekolah Bu. Karena kan beliau selain dekat ya, beliau sering bertemu dengan Bapak pengawas di dinas saat rapat. Jadi mungkin beliau yang bisa membantu saya Bu. Bagus itu Bu, saya sangat setuju dengan rencana Bu Eli. Saya kira langkah itu sangat tepat. Apakah yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah? Kalau rencana saya Bu, nanti Ibu ini ya, saya akan menceritakan kronologisnya bagaimana saya tadi ditegur
sama bapak pengawas saat di kelas. Nah, terus juga kenapa saya ditegur karena saya nggak pakai buku teks. Terus saya juga akan minta tolong sama bapak kepala sekolah untuk menyampaikan maaf saya Bu kepada bapak pengawas. Dan juga tentu saja saya menyadari lah Bu kekeliruan saya tadi. Harusnya saya juga meskipun pakai sumber lain, tetap buku teks harus saya gunakan. Gitu Bu, saya jelasin gitu. Ya, bagus sekali. Dari rencana Ibu tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Eh, saya akan menunjukkan Bu kepada Bapak pengawas ya, saya akan memakai masukan beliau untuk mengajar dengan menggunakan buku teks karena memang itu untuk perbaikan saya Bu gitu dan juga saya tetap menggunakan referensi lain yang seperti dari internet untuk menunjang juga dan saya akan menyempatkan bertemu Bu dengan Bapak pengawas apabila beliau ada supervisi lagi ke sekolah ataupun saya sedang ke dinas. Jadi saya bisa menyampaikan permohonan maaf saya Bu secara langsung dan juga menyadari kesalahan saya, menyampaikan kepada beliau gitu Bu. Saya sangat setuju sekali, Ibu Eli, idenya sangat bagus. Kira-kira kapan Ibu akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan meminta bantuannya? Nah, rencana saya hari ini Bu, karena kan kebetulan beliau datang. Nah, setelah selesai mengajar, saya langsung menemui beliau Bu di ruangannya gitu Bu. Ya, bagus sekali Bu Eli. Semoga sukses dan semoga lancar. Ya, Iya, iya. Terima kasih banyak ya Bu Sofi atas waktunya untuk curhat sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Makasih ya Bu. ya sama-sama Bu Eli. Semoga bermanfaat. Saya kembali ke kelas dulu ya Bu. Iya Bu, silakan. Terima kasih Bu. Berikut ini akan disampaikan penilaian oleh pengamat Ibu Suhermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih untuk Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sylvia dan Bu Eli yang sudah melakukan latihan coaching ya di kasus 3 ini. Jadi semua langkah-langkah dalam model Tirta itu sudah terlaksana dengan runtut ya. Ada tujuan di sana di mana coach sudah memancing pertanyaan, menggali pertanyaan sehingga coachingnya bisa mengemukakan tujuan yang akan didiskusikan bersama. Kemudian coach juga menggali coaching melalui pertanyaan sehingga masalah bisa teridentifikasi dengan baik. Itu ada masalah menyinggung pengawas tadi ketika supervisi, kemudian menggunakan sumber belajar lain dan tidak menggunakan buku teks itu. Kemudian rencana aksi juga sudah terlihat di sana bagaimana coach menggali pertanyaan sehingga coach bisa mengungkapkan apa rencana aksi yang bisa dilakukan. Juga tanggung jawab yang terakhir ya, tanggung jawab sudah bisa ditentukan sendiri oleh coach bagaimana tanggung jawabnya dalam melaksanakan rencana aksi yang akan dilakukan. Jadi secara keseluruhan langkah-langkah Tirta ini sudah terpenuhi semuanya. Demikian hasil pengamatan yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video coaching praktek untuk kasus 3 bersama saya Sofia Nur Habibah, JGB Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan.